Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OOMI kota. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kita sedang membahas tentang Protista, yang mana OOMI kota termasuk ke dalam film tersebut. Di sini ada ciri-ciri dari OOMI kota. OOMI kota nama lainnya disebut juga jamur air, yang mana memiliki bersifat heterotrof. Jadi OOMI kota tidak bisa menghasilkan makanan atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. OOMI kota tergantung pada organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, dinding selnya mengandung selulosa. Nah, timbul sebuah pertanyaan, OOMI kota jamur air tetapi termasuk ke dalam Protista, kenapa tidak termasuk ke dalam fungi? Alasannya karena OOMI kota memiliki penyusun dinding sel yang berbeda dari fungi, yang mana fungi tersusun dari polisakarida berjenis kitin, adapun OOMI kota bersusun dari selulosa. Sama-sama polisakarida tetapi berbeda jenisnya, yang mana OOMI kota tersusun oleh selulosa, kalau fungi tersusun oleh kitin. Yang ketiga, memperoleh nutrisi sebagai pengurai atau parasit. Nah, jadi OOMI kota bisa hidup, bisa memperoleh nutrisi dengan menjadi sebuah pengurai, menguraikan organisme-organisme yang telah mati. Contoh di dalam air ada ikan mati. Nah, OOMI kota mendapatkan nutrisi dengan menguraikan ikan yang telah mati tersebut, ataupun sebagai parasit yang memperoleh sel nutrisi dari inang. Nah, adapun OOMI kota dapat berreproduksi dengan dua cara. Yang pertama aseksual dan yang kedua seksual. Yang mana aseksual ini tidak melibatkan antara sel betina atau jantan, tidak melibatkan sel telur dan sperma. Nah, di sini akan saya jelaskan siklus hidup OOMI kota secara aseksual terlebih dahulu. Yang mana pertama, OOMI kota berkista akan mendarat di sebuah substrat yang beberapa hari kemudian akan membentuk hifa seperti benang-benang gitu. Nah, akan membentuk hifa yang kemudian setelah beberapa hari kemudian akan membentuk struktur seksual seperti sel telur dan sperma. Nah, di sini hifa masih berbentuk haploid, kemudian membelah secara meiosis, yang mana pembelahan meiosis mengurangi set kromosom yang dari tadinya dua haploid menjadi haploid. Seperti kita kan berasal dari sperma dan sel telur. Sel sperma haploid, sel telur haploid. Melalui fertilisasi menjadi haploid, diploid. Nah, setelah berapa ini kemudian, jika kita ingin menghasilkan keturunan, maka kita akan mengalami pembelahan secara meiosis. Sel-sel kita akan membelah secara meiosis, yang mana yang tadinya haploid, diploid menjadi haploid. Nah, ketika membelah secara meiosis, dari hifa yang setelah membentuk struktur seksual akan menghasilkan oogonium, dan yang mana di dalam oogonium tersebut terdapat sel telur yang bersifat haploid. Kemudian di sini juga terbentuk hifa anteredial. Hifa anteredial merupakan gamet untuk jantan, yang mana menghasilkan nukleus sperma. Kemudian setelah itu terjadi fertilisasi, terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, yang mana di sini hifa atau benang yang tadi mengelilingi oogonium akan menaruh nukleus spermanya ke dalam nukleus sel telur, yang mana akan menghasilkan zigot atau bisa disebut dengan oospora yang bersifat diploid. Setelah melalui fertilisasi dan membentuk zigot, akan terjadi periode dorman. Apa itu periode dorman? Periode dorman adalah pecahnya dinding oogonium. Yang titiknya oogonium akan mengalami pecah, yang kemudian zigot akan keluar dari dinding sel oogonium, yang kemudian akan berkecambah dan kemudian membentuk hifa kembali. Maka siklus akan berulang kembali. Nah, di sini hifa
yang tadi zigot berkecambah bentuk hifa, kemudian di ujung-ujung hifa akan mengalami pembengkakan yang mana akan membentuk zoosporangium. Zoosporangium, di setiap zoosporangium akan terdapat 30 zoospora.